Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar dari rumah melalui TPRI. Pada hari ini Rabu tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020, siswa sekolah dasar kelas 4 sampai 6 akan mempelajari uang dan kegiatan jual beli. Video ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan melalui tayangan pembelajaran di TPRI. Video pembelajaran ini untuk membantu adik-adik di rumah yang sedang belajar dari rumah. Selain itu, untuk membantu orang tua dalam mendampingi anaknya belajar dari rumah. Bagaimana cara menjawab pertanyaan yang ditampilkan melalui TPRI? Sebelum dibahas jawabannya, kita baca terlebih dahulu pertanyaannya. Pertanyaan pertama, setelah menonton video 1 dan 2. Jika kamu memiliki uang untuk ditabung, kamu lebih memilih menyimpannya di celengan atau di bank? Jelaskan alasanmu. Kemudian, pertanyaan kedua setelah menonton video ketiga. Jelaskan cara membedakan kebutuhan dan keinginan. Lalu, apa yang harus dilakukan agar keinginan kita tetap terkontrol dengan baik? Pertanyaan ketiga setelah menonton video keempat. Ini 3. Saat ini kita berada di era digital. Proses jual beli dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka antara penjual dan pembeli. Bagaimana pendapatmu tentang jual beli daring atau online? Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Bapak ingatkan, ini hanya contoh jawaban untuk membantu kamu. Kamu bisa mengembangkannya. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Jika kamu memiliki uang untuk ditabung, kamu lebih memilih menyimpannya di celengan atau di bank? Pilihannya bagaimana? Ayo, ini contoh jawabannya. Sebetulnya kedua cara bisa dipilih. Menabung uang di celengan bisa dilakukan untuk jumlahnya yang kecil. Kenapa? Karena hal itu agar uang tabungan tidak habis terpotong oleh biaya administrasi bank. Jika tabungannya berjumlah besar atau uang yang ditabungnya besar, maka yang lebih baik itu memilih menggunakan di bank. Kenapa? Karena keamanannya lebih terjamin daripada menyimpan di celengan atau di rumah. Itu contoh jawaban untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Jelaskan cara membedakan kebutuhan dan keinginan. Lalu apa yang harus dilakukan
agar keinginan kita tetap terkontrol dengan baik? Contoh jawabannya seperti ini. Kebutuhan adalah hal dasar yang harus dipenuhi dalam hidup. Contoh kebutuhan antara lain makan, minum, pakaian, rumah, dan sebagainya, kebutuhan pokok. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan yang lebih ingin dipenuhi pada suatu hal yang dianggap kurang. Keinginan tidak mengikat dan tidak harus dipenuhi. Sebagai contoh, orang harus memenuhi kebutuhan makan, tapi tak harus memenuhi keinginan untuk membeli HP yang mahal. Agar keinginan tetap terkontrol, kita bisa menulis daftar kebutuhan dan keinginan, sehingga kita bisa mengontrol keinginan kita. Oke, itu contoh jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga. Saat ini kita berada di era digital. Proses jual beli dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka antara penjual dan pembeli. Bagaimana pendapatmu tentang jual beli daring atau online? Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Contoh jawabannya bisa seperti ini. Baiknya kita bisa menjangkau produk tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal untuk akses. Namun, ada pula buruknya. Jadi itu baiknya, kita bisa menjangkau produk tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal untuk mengaksesnya. Terus buruknya apa? Belanja online membuat pembeli lebih rentan tertipu. Jadi banyak yang sering ketipu kalau belanja online. Penipuan pun bisa beraneka ragam, beraneka macam, mulai dari gambar yang tidak sesuai kenyataan hingga barang yang tidak dikirim. Jadi harus hati-hati. Jika ada yang dekat, lebih baik yang terdekat. Oke, itu cuma contoh jawaban. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik atau orang tua yang sedang mendampingi anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.